Dengan segala daya dan upaya kemampuan yang saya miliki dan taktik yang saya miliki, asar hari itu juga saya perintahkan kepada santri yang 21 orang itu agar memiliki Yasin Majmu' Syarif. Menjelang waktu maghrib kita sama-sama akan membacakan surat Al-Waqi'ah yang diawali dengan Ya Daiman Ilah. Kemudian saya angkat mikrofon itu sampai 40 meter dari tanah, 4 penjuru, barat, timur, utara dan selatan. Sound system alatnya, amplifier dan juga power saya bawa ke sini. Kemudian lewat suara mic itulah menggema dan masyarakat jadi mendengarkan apa yang terpancarkan lewat mikrofon yang ada di Babus Salam. Kata orang-orang, kalau jam 10 malam suara mikrofon kita mencapai desa Blangforo, apalagi pada waktu subuh. Ada orang juga yang merasa terusik, ada orang yang mengatakan suara mik Tungkunas iup bantai itu. Suara mik Tungkunas iup bantai, henteng-henteng. Anak-anak di sekitar kota Jinib mendengarkan pembacaan surat Al-Waqi'ah secara berjamaah, sehingga dalam hitungan minggu berbondong-bondong para orang tua mengantarkan anaknya ke sini, yaitu belajar pada waktu malam. Menjelang maghrib harus sempat baca surat Al-Waqi'ah, kemudian habis wirid subuh baru bisa pulang. Wirid subuh rata-rata kita cukupkan di saat jam 6.30 di tengah 7. Perkembangan yang sangat dahsyat terlihat bahwa pada saat itu balai yang disebut dengan Balai Hameh yang luasnya sekitar lebih kurang sekitar 6 meter, panjangnya lebih kurang 14 meter, itu tidak muat lagi untuk berjamaah, sehingga jamaah itu ada di beberapa tempat di balai-balai, apalagi pada waktu malam yang diikuti juga oleh para majelis taklim masyarakat Kidai Jinib dan sekitarnya. Mereka belajar kitab Sirus Salikin sama ayah tiap malam. Sampai ada cerita seorang anak yang masih kecil, dia ingin ngajinya di Babus Salam. Kata sang ayahnya, "Nak, kamu tidak sanggup di Babus Salam karena bangunnya setengah jam sebelum waktu subuh." Si anak ini membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia sanggup. Saya sebutkan namanya, saya tidak tahu dia sekarang berada di mana. Namanya yaitu Abdul Malik bin Tunku Abdul Aziz. Adik Tunku pun Tunku pun Pak Sapo tidak kendungku hanasonan ate paknya langsung sapu rujuk. Tidak kendungku sampur alang. Almarhum ayahnya menceritakan kepada saya, dia membuktikan di saat suara pengajian sebelum subuh di Babus Salam ini dihidupkan, anak ini membangunkan orang tuanya. Dia katakan, "Pak, lihatlah, saya ini kan sanggup bangun 30 menit sebelum waktu subuh." Maka alasan ayahnya tidak ada lagi, terpaksa dia diantarkan ke sini. Begitulah datangnya para santri pada saat itu. Bahkan di dalam bulan Ramadan kita tidak libur sebelum Ramadan.
tetapi libur pada 25 Ramadan. Saya juga pada waktu itu full dalam mengajar. Habis subuh jam 8, kemudian ba'da zuhur, kemudian malam. Saya punya waktu rileks sedikit sesudah pengajian subuh dan sesudah sembahyang asar sampai menjelang waktu al-waqiah. Yang saya ngajar kadang-kadang 3 waktu itu hanya di satu kelas, yaitu kelas Tunku Ihsan. Yang ingin saya ceritakan, yang saya maksud, yang saya ngajar pada saat itu pertama sekali adalah kitab Matan Takrib. Saya perintahkan kepada beliau-beliau ini untuk menghafalkan kitab Awamir, kemudian kitab Tasrif. Di dalam satu kitab Matan Takrib itu, itulah berlakunya saraf, disitulah berlakunya naum. Dan pada saat itu saya kejam. Saya katakan kepada wali murid, apabila Anda telah menitipkan anak Anda di sini, berarti Anda sudah siap anak Anda dilatih sebagai bahagian daripada latihan militer, harus disiplin. Ya. Dan di saat pertemuan dengan wali murid, saya nampakkan selang atau pipa. Dengan pipa ini saya pukul anak-anak Anda. Kalau ada anak yang melapor kepada orang tuanya, saya berulang kali dipukul, tapi Anda juga harus tahu, dari sekian anak ada yang tidak dipukul sama sekali. Tolong tanyakan, tidak dipukul sama sekali. Seluruh pelajaran pembahasan yang ada di dalam kitab Matamimah, sebahagian besarnya orang-orang ini sudah mengerti di saat beliau belajar kitab Matan Takrib. Saya perintahkan untuk nulis apa yang saya sampaikan. Bila kamu anggap belum bisa, tolong dicatat. Pada satu saat saya akan bertanya. Di saat saya menyampaikan satu permasalahan berkenaan dengan ilmu nahwu atau berkenaan dengan ilmu saraf, 3 malam atau 4 malam yang akan datang, apabila ada kesesuaiannya di dalam kitab Matan Takrib, maka saya akan bertanya. Apabila mereka tidak mampu menjawab, saya kasih waktu 2 atau 3 menit. 3 menit tidak menjawab sama sekali, atau menjawab tapi salah, saya katakan buka telapak tangan. Buka telapak tangannya ngempipa bunut. Detik. Ada beberapa orang yang tidak pernah kena itu selang atau pipa. Dan ada satu yang kena pipa bukan karena tidak mampu, tetapi karena beliau menerima undangan tanpa sepengetahuan saya. Di antara yang keneng gara-gara menyali aturannya napa urang termasuk Tunku Zulkarnain dan Tunku Ihsan. Keneng pipa gara-gara terima undangan malam. Jak baca kanduri malam. Sehingga di saat Matan Takrib beliau ini sudah menguasai, artinya tidak ada lagi kalimat yang tidak paham dalam Matan Takrib, tidak ada lagi i'rab yang tersembunyi dalam pikiran mereka. Saya robah kitab ke kitab Taisirul Khalaq, karena di dalam kitab itu banyak kalimat yang asing, juga banyak kalimat banyak i'rab yang berputar-putar atau bertele-tele. Saya gantikan kitab Matan Takrib dengan kitab Taisirul Khalaq. Hanya 2 kitab yang saya ajar. Ada kawan dari Mudi datang ke sini dalam rangka main-main, saya suruh untuk ngajar di kelas 1 itu. Beliau turun, katanya, Tungkunas, anak ini belajar di kelas 1 tetapi kemampuannya kelas 2. Kitab masalah dalam kitab Matamimah banyak yang mereka ketahui. Itulah generasi yang pertama yang lahir di Babu Salam Al-Aziziyah
beliau-beliau ini yang 21 ini yang bertahan, hari ini barangkali sudah punya cucu rohaninya. Saya sudah punya cucu di sini, anak saya sudah punya cucu, berarti saya sudah punya jod di sini. Ya. Hari ini Babu Salam sudah menjadi sebuah pesantren yang besar. Hari ini Babu Salam Al-Aziziyah, putra dan putri, sudah terkenal lewat pimpinannya dan juga lewat santri-santrinya dan guru-gurunya yang berada di sini. Dari cerita singkat itu, para santriwan dan santriwati, kita ambil kesimpulan sementara bahwa untuk membaca kitab kuning, untuk membaca kitab gundul itu modalnya adalah pelajaran kelas 1 plus pelajaran kelas 2. Pelajaran kelas 3 itu sudah masuk sekunder, bukan lagi primer. Artinya Anda tidak akan mampu membaca kitab, Anda tidak akan mampu menerjemahkan kitab sekalipun kitab yang berbaris apabila pelajaran kelas 1, pelajaran kelas 2 tidak Anda kuasai. Sampai kapanpun secara adat. Mau tinggal di daerah 7 tahun, 10 tahun, apabila tasrif dan i'rab itu tidak Anda kuasai, secara adat Anda tidak mampu membaca kitab. Di luar daripada adat, barangkali kadang-kadang Anda akan menjadi orang yang arif, akan menjadi waliullah, akan mendapatkan keramat. Itu tidak mustahil, tapi secara adat tanpa ini Anda tidak mampu. Dan guru-guru Anda, Tunku Ihsan dan rekan-rekannya, tidak tamat kitab Matamim, tidak tamat kitab Kailani, tidak tamat kitab-kitab yang lain. Saya ikuti tahun, di saat tahunnya sudah masuk tahun yang kedua, saya ajarkan kitab Bajuri. Masuk tahun yang ketiga, saya ajarkan kitab I'anatul Talibin, sekalipun kitab Bajuri dan pelajaran kelas 2 itu tidak banyak, tidak tamat. Hampir tidak ada satu kitab pun yang tamat. Tetapi karena itu yang saya paksakan pada saat kelas 1. Banyak kitab yang tidak beliau-beliau ini belajar, baik dari saya maupun dari ayah. Tetapi hari ini beliau-beliau itu telah mengajar kitab-kitab yang standar di pesantren-pesantren yang besar. Beliau mampu sekalipun tidak pernah belajar daripada saya dan daripada guru-guru yang lain. Itu membuktikan bahwa modal utama untuk menguasai kitab kuning adalah pelajaran kelas 1 dan pelajaran kelas 2. Anda yang ingin membacakan kitab-kitab kuning itu, kitab-kitab gundul itu, maka harus Anda paksakan diri Anda pada saat kelas 1 dan kelas 2. Sebenarnya tidak usah dipaksakan, asal Anda disiplin. Pelajaran malam ini harus Anda kuasai, harus bisa sebelum matahari besok terbenam. Pelajaran malam ini harus bisa sebelum matahari besok terbenam. Kalau itu rutinitas yang Anda lakukan, maka tidak ada rasa beban. Tiap hari demikian, insya Allah akan bisa. Kita tidak butuh ranking, tetapi yang butuh adalah mampu. Dapat ranking, ya alhamdulillah. Tidak dapat ranking, tidak masalah. Yang penting kitab harus bisa kita baca. Para hadirin, para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di balik daripada itu, kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap kita. Apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Itulah nikmat diniyah, nikmat hidayah dan nikmat taufik. Anda jangan pernah berpikir bahwa Anda berada di sini di dalam pesantren karena orang tua Anda. Bukan. Orang tua Anda itu adalah hanyalah sebagai syarat. Bukan karena keterbelakangan, bukan karena kampungan orang tua kita, bukan karena kemiskinan orang tua kita, bukan karena jelatanya orang tua kita. Jangan salah berpikir. Karena ada santri yang berpikir bahwa saya ini berada di pesantren karena orang tua saya orang miskin. Bukan. Ada yang berpikir saya berada di pesantren karena orang tua saya orang kampungan, pemikirannya tidak maju. Bukan. Saya berada di sini karena orang tua saya bukan orang yang berpikir cerdas, orang yang tidak punya wawasan. Bukan. Tapi Anda berada di sini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perempuan calon ibu kita berkenalan dengan pria calon ayah kita. Bahkan sebelum kenalan antara perempuan calon nenek kita dengan pria calon nenek kita, sudah duluan tertulis di dalam ilmu Allah bahwa kita adalah salah satu orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan nikmat diniyah. Kalau memang misalnya kita lihat sebagai bukti secara logika bahwa rata-rata yang menjadi santri itu adalah orang miskin. Rata-rata yang menjadi santri itu adalah anak-anak orang kampung. Rata-rata yang menjadi santri itu adalah anak rakyat biasa. Jarang orang kaya, anak orang kaya yang jadi santri. Jarang anak orang kota atau jarang anak para pejabat yang menjadi santri. Sehingga kita berkesimpulan bahwa para santriwan, santriwati atau para pengikut Majelis Taklim itu adalah bahagian daripada orang-orang fakir, bahagian pada orang-orang lemah. Seolah-olah agama ini hanya diurus oleh orang-orang fakir dan orang-orang lemah. Jangan pernah berpemikiran seperti demikian. Kenapa? Karena ini adalah khususiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah iman dan Islam, nikmat yang paling besar adalah nikmat diniyah. Nikmat yang sifatnya agama. Sebesar apapun nikmat duniawiyah, tetap kecil bila dibanding dengan nikmat diniyah. Fasilitas dunia, segala sesuatu yang bermanfaat di dunia, kecil bila dibandingkan dengan nikmat yang bermanfaat terhadap akhirat, yang dikatakan dengan nikmat diniyah atau nikmat yang sifatnya agama. Nikmat yang ada pada badan kita lebih besar ketimbang dengan nikmat yang berada di dalam badan. Nikmat di dahir badan, seperti anggota badan kita, itu kecil bila dibandingkan dengan nikmat yang ada di dalam badan. Nikmat yang ada di dalam badan itu kecil bila dibandingkan dengan nikmat yang ada di dalam kalbu, di dalam hati kita. Nikmat yang ada dalam kalbu itu adalah segala-galanya. Misalnya, mayoritas kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat terhadap kita. Kenapa terjadi anggapan demikian? Karena di dalam pemikiran kebanyakan orang bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang bermanfaat di dunia, dan nikmat itu adalah yang membuat khususiat antara kita dengan orang lain. Artinya sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang lain, itulah yang kita anggap nikmat.
Adapun sesuatu yang mayoritas dimiliki, barangkali itu terlupakan sebagai nikmat. Contoh, kita hari ini punya dua mata yang sempurna. Tidak pernah kita mendengar ada orang mengatakan, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya dua mata yang sempurna. Jarang kita dengar orang mengatakan, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya dua kaki yang sempurna. Jarang sekali kita mendengar orang mengatakan alhamdulillah terhadap kesehatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sering kita mendengar di saat habis panen, rezekinya banyak, orang mengatakan alhamdulillah, rezeki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala panen kali ini memuaskan. Alhamdulillah di saat dapat rezeki. Sedang-sedang kita duduk, kita santai, ada orang datang memberikan sedekah 20.000, alhamdulillah. Padahal 20.000, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena tersirat di dalam hati kita, ini adalah nikmat. Sempurnanya anggota badan, tidak terbayang itu sebagai nikmat. Padahal harga anggota badan kita sangat mahal. Misalnya, dua mata yang kita miliki hari ini, kedua-duanya sempurna. Kita bisa membaca tulisan yang halus, bisa melihat secara jarak jauh. Tapi tidak nampak berapa banyak harga mata yang sempurna itu. Yang nampak kita tidak memiliki rumah, kita tidak memiliki uang, atau yang nampak uang yang kita miliki lebih sedikit ketimbang yang dimiliki oleh rekan-rekan yang lain. Di saat ada rekan kita yang uang jajannya banyak, kita anggap dia banyak nikmat. Sementara kita uang jajan kita sedikit atau makanan kita lebih rendah daripada dia, kita menganggap bahwa kita tidak memiliki nikmat. Misalnya, datang seseorang kepada kita, dia katakan, saya cabut mata kamu yang di sebelah kanan, saya gantikan dengan uang 1 miliar. Dia minta cabut mata sebelah kanan, gantiannya adalah uang 1 miliar. Kira-kira kita ambil mata atau ambil uang 1 miliar? Ambil mata. Itu bertanda mata itu sudah punya harga 1 miliar. Tapi bukan 1 miliar, buktinya kita tidak mau. Datang orang, saya potong kaki tangan, kakimu yang sebelah kanan, saya gantikan dengan uang 2 miliar. Pilih pincang atau pilih uang? Pilih pincang atau pilih uang? Pilih pincang, pilih uang. Apa juga yang Anda pilih? Pilih kaki. Ada yang jawab, pilih pinjam. Pilih pinjam berarti ambil uang. Kalau pilih kaki berarti kita tidak mau kaki yang sebelah kanan itu ditukar dengan uang 2 miliar. Mata 1 miliar. Kaki 2 miliar. Itu saja sudah ada uang di tubuh kita 3 miliar. Betul tidak? Kata orang, saya bikin kamu gila selama 3 tahun. Selesai daripada 3 tahun, kamu akan waras kembali seperti sebelumnya. Saya kasih uang 20 miliar. Pilih gila atau pilih 20 miliar? Pilih waras. Jawabnya kedua-duanya tidak saya pilih, tapi saya akan pilih waras akal. Itu bertanda nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan harganya 20 miliar. Itu saja sudah punya uang kita 23 miliar. Datang orang lain, saya bikin kamu lupa terhadap pelajaran yang sudah kamu kuasai. Kamu hari ini sudah hafal kitab matan takrib atau sudah menguasai pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semua itu akan menjadi lupa. Saya gantikan dengan uang 10 miliar.
Mau tidak? Tidak. Ilmu yang kita miliki 3 tahun itu lebih besar harganya daripada uang 10 miliar. Itu baru anggota badan. Kenapa juga kita bilang miskin? Selalu kita bermasalah dengan kemiskinan. Padahal di diri kita itu, tubuh kita itu sangat banyak anggota kita yang berharga miliar. Belum lagi anggota yang ada di dalam tubuh kita. Onderdil yang ada di dalam badan kita itu jauh lebih besar daripada onderdil yang ada di zahir tubuh. Lihatlah hari ini ada orang yang bermasalah namanya penyakit, katanya penyakit, tapi kita tidak pernah dengar penyakit apa. Dulunya kita tidak pernah dengar, bahkan hari ini tidak punya nama penyakit. Penyakit apa? Penyakit HIV. Tidak bisa buang air besar. Sementara dia terus dalam keadaan lapar, ingin makan, ingin minum. Di saat mau buang yang telah ada itu tidak mau keluar. Katanya penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit HIV. Itu ada sebuah onderdil yang keaktifannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mau keluarkan seberapapun uangnya agar dia tetap bisa buang air besar. Mungkin hanya satu urat atau satu bahan yang dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang itu susah. Mungkin penyakit. Kita buang air besar normal. Tetapi tidak bisa tidak bisa dipotong. Alat potongnya non aktif. Untuk memotong air besar itu harus pakai tangan. Itu kan tidak nampak sebagai nikmat. Padahal itu sangat besar harga. Apalagi nikmat yang berada di dalam kalbu. Nikmat yang berada dalam kalbu, makrifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertempat di dalam kalbu kita. Kemudian amal. Itu adalah nikmat dunia yang sangat besar. Dulu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul di kota Mekah, yang pertama sekali masuk Islam itu adalah para fukara dan duafa, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah. Bahkan ada di kalangan budak. Tidak ada orang kaya yang masuk Islam. Tidak ada tokoh Mekah yang masuk Islam. Tidak ada orang-orang yang punya kasta dalam kehidupan yang masuk Islam pertama sekali. Hanya orang-orang fakir dan orang-orang yang lemah. Sehingga orang-orang kafir itu mengejek. Seolah-olah yang berhak mendapatkan nikmat Allah Ta'ala adalah orang-orang kaya, para pejabat-pejabat, orang-orang hebat. Allah Subhanahu wa taala menghikayahkan di dalam Al-Qur'an. Kata orang-orang kafir Mekah, tokoh-tokoh Mekah, ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Sudah cocok Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka. Mereka orang miskin, mereka itu orang yang lemah, orang duafa, sedangkan kami ini adalah orang kaya-kaya, orang yang hebat-hebat. Mereka beranggapan bahwa nikmat itu yang cocok diberikan kepada mereka, orang-orang kaya dan para tokoh-tokoh. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Ketahui olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur. Ayat ini Al-Ghazali menjadikan sebagai dalil bahwa nikmat itu diberikan kepada orang yang tahu kadar nikmat. Orang yang tahu kadar nikmat itu adalah orang yang mensyukuri nikmat. Dalam ilmu Allah Ta'ala yang sabek,
bahwa orang miskin yang telah diberikan iman dan mutabaah Rasul itu adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat. Mereka itu menghadap kepada nikmat yang diberikan secara jiwa dan raga. Mereka mau mengorbankan harta demi nikmat iman dan Islam. Bahkan mereka mau mengorbankan nyawanya demi nikmat iman dan nikmat Islam. Salah satu contoh, Bilal bin Rabah itu disiksa oleh majikannya di dalam segala kemudaratannya. Beliau mengatakan, Ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Walaupun didalimi, walaupun dianiaya oleh majikannya, beliau tetap mempertahankan nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak mau menyerah terhadap majikannya, sekalipun nyawanya bisa keluar di dalam badan. Itu salah satu contoh orang yang diberikan nikmat pada saat itu siap mengorbankan apa saja, jiwa, raga, apalagi harta. Di dalam kitab dituliskan oleh Al-Ghazali, hampir tidak ada orang yang kaya beriman, melainkan dengan sebab duluan beriman orang-orang yang miskin. Hampir tidak ada para pejabat, orang-orang hebat itu mendapat nikmat iman dan Islam, melainkan karena duluan diberikan nikmat iman dan Islam itu kepada orang fakir dan orang-orang lemah. Artinya berimannya tokoh-tokoh Mekah, berimannya konglomerat-konglomerat Mekah adalah karena berimannya orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Karena Islam itu sudah mulai hidup, Islam itu sudah mulai berkembang dengan sebab orang miskin, maka pada saat itu masuklah orang kaya di dalam golongan orang yang beriman. Karena Islam itu sudah mulai kuat dengan orang-orang yang lemah, pada saat itu masuklah orang-orang yang kuat di dalam iman dan Islam. Itu nikmat iman dan Islam. Apa yang terjadi hari ini adalah sunnah. Apa yang terjadi hari ini, baik di pesantren maupun di majelis-majelis taklim, tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi di awal permulaan Islam. Saya absen. Para santriwan, tolong tunjuk tangan yang ayah Anda PNS. Tolong tunjuk tangan. Siapa di antara Anda yang ayah Anda, bapak Anda itu adalah pegawai negeri? Jujur, tolong acungkan tangan. Mufhum. Aji tunjuk jaro tiat to di antara dron yang anu dro anu pegawai nangrau. Ayah drone pegawai drone. Yang tinggi. Saya mau hitung. Kita mau buktikan apakah benar yang terjadi hari ini seperti yang terjadi di awal permulaan Islam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sana di dalam salah ada tidak? Jumlah santriwan kita hari ini berapa? 400-an. Jumlah santriwan Babu Salam Al-Aziziyah Putra 400-an. Anak pegawai 7 orang. Tidak salah kan? 7 orang. Yang kedua, jangan dulu yang kedua, masih yang pertama. Santriwati tolong tunjuk tangan terhadap absen yang pertama barusan. Siapa yang ayah Anda pegawai? Yang di belakang sana kalau ada tolong dihitung.
Jangan malu-malu, kita ingin membuktikan. Tolong tunjuk tangan. Ada? Tidak nampak. Saya tidak menjawab tidak ada, tapi yang jelas tidak nampak, tidak ada yang acungkan tangan. Selain daripada tiga ini, anak siapa? Anak ini sunnah, bukan faktor kebetulan. Makanya Al-Ghazali menulis dalam kitabnya, wa kadzalika kullu fariqin minan nas khassahumullahu bi ni'matin min ni'amiddin minal amal. Seperti demikianlah tiap-tiap manusia itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, baik nikmat agama, yaitu daripada nikmat agama, baik nikmat ilmu maupun amal. Sekian banyak kepala kakak di tiap-tiap kampung. Barangkali tidak ada 10% dari seluruh kepala kakak itu yang berada anaknya di pesantren. Sekian banyak anak-anak remaja di tiap-tiap kampung. Tidak ada 10% anak remaja itu yang berada di dalam pesantren. Hari ini di pesantren-pesantren besar, jumlah santrinya ribuan. Seperti di Samalanga, kemudian di Kutakrung, kemudian di Blangbladi, di Ilhuk Nibung, di Jadrung, dan juga banyak pesantren-pesantren besar yang lain yang jumlah santrinya hari ini ribuan. Di pesantren-pesantren yang kecil ada santri puluhan, ada ratusan. Seolah-olah secara zahir sudah banyak anak-anak Aceh khususnya yang nyantri di pesantren. Akan tetapi bila dari jumlah puluhan ribu itu kita bagikan per kampung yang ada di setiap Aceh, barangkali tidak mencukupi satu desa itu 3 orang. Nampaknya secara zahiriah banyak, tetapi sebenarnya sangat sedikit. Inilah yang dikatakan bahwa al-alim atau al-ulama minal qalil. Minal qalil. Ulama itu adalah datang daripada yang sedikit, daripada yang sedikit. Jumlahnya sedikit, yang sedikit itu sedikit lagi yang menjadi ulama. Ulama itu datangnya daripada yang sedikit dan daripada yang sedikit. Hari ini kita berjumlah 400 orang. Tapi belum tentu ada 200 di antara kita. Kita doakan kepada Allah, mayoritas kita akan menjadi pengembang ilmu di masa yang akan datang. Sekurang-kurangnya kita menjadi pimpinan majelis alim di masa yang akan datang.
Itu doa kita. Akan tetapi kenyataannya belum tentu ada 200-an di antara kita yang menjadi penumpang. Maka karena itu dikatakan orang yang alim itu adalah dari yang sedikit daripada yang sedikit. Yang belajar ilmu agama itu sedikit bila dibandingkan dengan yang tidak belajar. Kemudian dari jumlah yang belajar itu hanya sedikit yang menjadi orang-orang. Para hadirin, para santriwan, para santriwati, para orang tua, para pendengar radio Yadara di rumah. Saya katakan ini, saya ceritakan ini pada anda-anda sekalian bukan untuk menampakkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang miskin, bukan. Tetapi untuk mentasliahkan jiwa, untuk memuaskan jiwa kita bahwa inilah bukti Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kita untuk menerima nikmat agama, ilmu dan beramal. Dan bukan untuk ta'ajub, bukan untuk ujub, bukan untuk membanggakan diri, tetapi yakinkanlah dan syukurlah terhadap nikmat yang khusus ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerti kadar nikmat, itulah orang yang akan diberikan nikmat. Orang yang tahu kadar nikmat, itulah orang yang bersyukur terhadap nikmat. Tidak bersyukur terhadap nikmat sama dengan tidak kenal kadar nikmat. Tidak kenal kadar nikmat itu akan menjadi penghalang terhadap nikmat. Nikmat yang sudah diberikan apabila tidak disyukuri, maka berpotensi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah terjadi kepada Bal'am bin Ba'urah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Watlu alaihim naba'al ladzina atainahu min ayatina fansalakha minha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ceritakan olehmu, bacakan olehmu tentang berita Allazi itu seseorang yang dimaksudkan dalam ayat itu itulah Bal'am bin Ba'urah, ulama Bani Israel, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam ayat-ayat kebesarannya. Tapi akhirnya fansalakha minha, Bal'am bin Ba'urah itu keluar daripada nikmat Allah sama seperti keluarnya ular daripada sarang. Artinya benar-benar keluar habis daripada ayat-ayat kebesaran. Ba'urah itu adalah mustajabah doa. Doa yang didoakan oleh Bal'am bin Ba'urah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang diminta. Dan waktu yang diminta oleh Bal'am langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bal'am itu akhirnya terkecoh dengan pemberian yang diberikan oleh orang-orang Jabbarin. Orang-orang Jabbarin itu adalah orang yang melawan Nabi Musa. Ada kado, ada hadiah yang diberikan oleh Jabbarin kepada Bal'am bin Ba'urah. Sehingga Bal'am terpengaruh dengan pemberian kaum Jabbarin, musuhnya Nabi Musa, sehingga Bal'am mau berdoa agar Jabbarin yang menang, Nabi Musa yang kalah. Kaum Jabbarin memberikan hadiah agar Bal'am bin Ba'urah mau berdoa kiranya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum Jabbarin dan mengalahkan Musa beserta tentara-tentara. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala masih memperingatkan Bal'am. Masih diberikan gejala-gejala alam. Di saat Bal'am naik kendaraan unta atau kudanya mau menuju kepada tempat berdoa, di saat Bal'am naik mengendarai, itu kuda tidur. Bal'am turun, kuda itu bangkit, bangun lagi. Naik lagi Bal'am, kuda kembali tidur. 3 kali demikian berulang-ulang.
Bal'am memukul kudanya. Pada saat Bal'am memaksakan kudanya agar berjalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kuda, mampu berbicara dengan Bal'am. Kata kuda, "Wahai Bal'am, Anda ini mau kemana? Sudahkah Anda berpikir apa akibat yang akan terjadi apabila Anda berdoa kemenangan terhadap kaum Jabbarin, kekalahan terhadap Nabi Musa?" Bal'am diam, tidak menjawab apa-apa. Lantas kuda berangkat menuju kepada tempat berdoa. Bal'am berdiri di depan, para kaum Jabbarin berada di belakang. Bal'am berdoa, "Ya Allah, menangkan Musa, kalahkan Jabbarin." Sebagian daripada tokoh-tokoh Jabbarin mulai linglung. Apa yang didoakan Nabi Musa? Bal'am, yang perlu kita berdoa menang Jabbarin, kalah Musa. Seolah-olah yang dibacakan oleh Bal'am, menangkan Jabbarin, menangkan Musa, kalahkan Jabbarin. Kali yang kedua, Bal'am mengatakan, "Ya Allah, berikan kemenangan terhadap Nabi Musa dan kalahkan kaum Jabbarin." Sudah jelas didengar oleh makmum Jabbarin dari belakang. Dia menegur, "Bal'am, yang kita butuh adalah doa kemenangan Jabbarin, bukan kemenangan Musa. Sedangkan yang engkau bacakan adalah kemenangan terhadap Musa, kekalahan terhadap Jabbarin." Ulangi kembali. Di saat Bal'am mau berdoa kali yang ketiga, kemenangan terhadap Jabbarin, malaikat mengambil lidah Bal'am, kemudian menarik keluar sampai lidah Bal'am itu tergulur sampai ke dada. Rupanya kali pertama Bal'am itu punya rencana berdoa agar menang Jabbarin. Cuma lidahnya diputar oleh malaikat. Dia katakan menangkan. Kali kedua juga demikian. Keinginannya mau berdoa terhadap kemenangan Jabbarin. Diputarin lagi oleh malaikat. Sehingga dia ucapkan menangkan. Kali yang ketiga sudah cukup ternyata. Pada saat itulah seluruh nikmat ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Bal'am dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makrifah yang ada di dalam kalbunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh, salah satu bukti bahwa Bal'am itu tidak tahu kadar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terpengaruh, condong hatinya kepada pemberian yang diberikan oleh kaum Jabbarin. Padahal sangat banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap Bal'am, tapi tidak berguna. Sekali lagi, nikmat diberikan kepada orang yang tahu kadar. Orang yang tahu kadar adalah orang yang mensyukuri. Maka karena itu para hadirin, para santriwan dan santriwati, para orang tua yang berada di rumah, bersyukurlah Anda dikhususkan sebagai ayah, sebagai ibu yang menitipkan anaknya di pesantren. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak Anda tetap istiqamah di dalam pesantren. Begitu juga kita para santri. Bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kekhususan nikmat ilmu dan beramal, hidayah dan taufik, sehingga kita berada di dalam pesantren. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita punya ibu, punya ayah yang peduli terhadap masa depan anaknya, yang peduli terhadap masa depan kebahagiaan anaknya dunia dan akhirat. Kesuksesan yang paling besar hari ini adalah selamat kita daripada fitnah-fitnah dunia. Kesuksesan orang tua yang paling besar adalah sukses di dalam hidup ini.